Sobat Jiwa, kalau dipikir-pikir lagi ya, tubuh kita manusia itu sangat hebat dan luar biasa banget. Nah, kemarin saya sempat diskusi sama teman saya di mana dia berhasil melakukan puasa selama 72 jam. Pasti banyak dari kamu, Sobat Jiwa, yang memiliki pertanyaan kayak saya juga. Emang kuat ya? Terus, sehat nggak sih puasa kayak gitu? Aman nggak? Ya kan? Terus buat apa ya puasa 72 jam? Gitu kan? Awalnya pas belum tahu, saya juga kepikiran kayak gitu. Tapi pas begitu sudah ngobrol, saya malah dapat jawaban yang buat saya itu keren banget. Ditambah lagi Sobat Jiwa, kemarin sempat riset-riset sedikit ya. Ternyata puasa 72 jam itu nggak cuma berdampak baik untuk fisik kita, tapi juga bisa membantu ningkatin level kesadaran seseorang. Buat yang mau tahu info ini lebih lanjut, nah tonton video ini sampai habis karena kita akan bahas semuanya lebih detail di chapter yang berikut. Sobat Jiwa, pas kamu dengar puasa 72 jam, pasti sama overthinkingnya dengan saya. Nah, cerita teman saya ini malah membuka satu pandangan baru yang benar-benar beda. Jadi gini ya, waktu itu saya lagi nongkrong nih sama teman-teman, kemudian sampai kepada satu obrolan yang ngalir aja sebenarnya, mulai dari bisnis, masalah yoga, nyerempet ke soal pola makan. Sampai akhirnya dia cerita, gue kemarin baru aja nyelesain puasa 72 jam loh. Nah, dia bilang gitu. Di awalnya sih saya memang sudah pernah tahu juga kalau dia sudah terbiasa dengan yang namanya intermittent fasting, puasa 16 jam, 24 jam. Nah, buat kebanyakan orang Sobat Jiwa, puasa untuk 8 jam aja, khususnya orang muslim ya, itu masih banyak juga yang challenging. Apalagi 48 jam atau 72 jam. Nah, ini dia bilang 72 jam. 3 hari, 3 malam, nggak makan nasi sama sekali atau nggak makan apapun, hanya boleh minum air putih aja. Jujur reaksi pertama saya Sobat Jiwa, itu membuat saya skeptis. Nah, dalam hati saya berpikir nih, ini aman nggak ya buat tubuh? Atau jangan-jangan orang yang puasa selama 72 jam itu bisa drop? Atau ada efek samping yang membuat diri kita tuh berbahaya nanti jangka panjangnya? Tapi karena penasaran, saya minta dia untuk bercerita lebih detail hari per hari apa aja yang dia rasakan. Nah, ini yang membuat saya cukup tertarik mendengarkan cerita dari teman saya ini. Kita mulai ya. Dari hari pertama, dia cerita. Katanya hari pertama itu justru yang memang paling berat. Tapi beratnya bukan karena lapar, bukan karena fisik. Melainkan karena mental dan juga pikiran. Pikiran kita itu terus-menerus menggoda kita untuk makan, itu katanya. Nah, bukan karena lapar beneran, tapi karena lebih ke arah kebiasaan. Jam makan siang begitu sudah lewat, otak kita akan otomatis mengingatkan, ini jam makan siang loh, berarti kita harusnya makan. Nah, itu yang terjadi. Terus begitu pas sore, muncul lagi tuh godaan. Biasanya jam segini kan kita ngemil. Kok kita nggak ngemil sih? Nah, itu yang dia bilang. Itu di hari pertama yang dia rasakan. Kayak ada dua sisi dalam dirinya yang saling berantem. Satu sisi pengen nyerah dan pengen makan, tapi satu sisi lain itu kekeh mau menyelesaikan apa yang sudah dia niatkan. Nah, kemudian dari situ saya nanya, terus yang terjadi saat hari pertama itu bener-bener lapar banget nggak? Gitu kan? Nah, dia bilang bahwa lapar sih memang ada, tapi datangnya itu kayak gelombang. Bukan lapar yang konstan. Jadi datangnya itu hilang timbul, datang dan pergi gitu. Ada momen di mana ngerasa lapar, terus beberapa jam kemudian rasa lapar itu hilang gitu aja dengan sendirinya. Nah, ini yang bikin dia juga ikutan mikir. Ternyata rasa lapar itu nggak selalu datangnya linear. Yang artinya nggak selalu makin kita nggak makan, kemudian kita makin lapar parah. Nggak seperti itu. Itu yang terjadi di hari pertama. Nah, kita masuk ke hari kedua. Nah, di hari kedua ceritanya mulai beda nih. Dia bilang, di titik ini badannya kayak nemu semacam pola baru. Rasa lapar yang tadinya dominan di hari pertama, perlahan-lahan mulai mereda. Terus dia mulai ngerasakan sesuatu semacam ketenangan yang menurutnya cukup aneh. Karena biasanya kalau misalnya perut kosong itu kan identik dengan rasa gelisah, kemudian gampang marah, dan juga susah untuk fokus. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Dia bilang pikirannya jadi lebih jernih dan juga jadi lebih tenang. Itu yang terjadi Sobat Jiwa. Terus, di hari ketiga, nah ini yang menurut dia paling berkesan. Dia ceritakan kalau di hari ketiga itu rasa laparnya itu benar-benar hampir nggak ada sama sekali. Dan yang ada malah lebih berenergi. Kemudian dia juga bilang, aku tuh jadi kayak ngerasa benar-benar lebih terkonek dengan diri sendiri. Dan yang tadinya pikirannya itu merasa rame banget, penuh distraksi. Tapi yang menarik yang terjadi di hari ketiga itu justru malah berasa lebih berenergi. Bahkan dia melakukan nge-gym atau yoga itu benar-benar dengan posisi yang sangat maksimal. Dan di hari ketiga itu, dia menyadari sesuatu bahwa tubuh manusia itu
luar biasa. Dan yang menarik adalah, dia bilang, aku sadar banyak hal tentang diriku yang selama ini aku abaikan. Dan banyak emosi-emosi yang muncul ke permukaan. Nah, mendengar dari cerita itu Sobat Jiwa, saya juga jadi mikir, ini bukan cuma soal nahan lapar doang. Terus saya juga ada satu kepikiran, kenapa ya hampir semua ajaran besar di dunia ini, entah itu agama, entah itu tradisi spiritual kuno, entah itu filsafat dari ribuan tahun yang lalu, kok bisa sama-sama punya satu konsep yaitu puasa. Para nabi berpuasa, orang-orang suci berpuasa, petapa-petapa kuno juga berpuasa. Bahkan sebelum ada sains modern yang bisa menjelaskan apa yang terjadi di dalam tubuh manusia, nah manusia dari berbagai belahan dunia yang nggak saling kenal, yang nggak punya alat komunikasi, kok bisa sama-sama sampai ke kesimpulan yang sama. Bahwa menahan diri dari rasa lapar atau tidak makan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat krusial atau sesuatu yang sangat penting. Dan itu yang bikin saya makin penasaran dan mulai riset lebih jauh lagi. Semakin saya gali Sobat Jiwa, semakin saya menyadari satu hal. Ternyata puasa itu bukanlah bentuk dari hukuman atau penyiksaan diri kayak yang mungkin sebagian besar orang berpikir selama ini. Puasa itu lebih ke arah semacam teknologi spiritual. Bayangin aja, sebuah metode yang sudah dipakai ribuan tahun yang ternyata punya fungsi ganda. Satu, untuk mengoptimalkan potensi biologis tubuh kita. Dan yang satunya lagi, untuk membuka potensi kesadaran spiritual kita. Dan yang membuat saya makin penasaran lagi, ternyata sains modern baru bisa membuktikan secara ilmiah apa yang leluhur kita sudah tahu dari zaman dulu. Dan di ilmu sains modern, fenomena ini disebut sebagai autofagi. Nah, kata autofagi itu sendiri sebenarnya bukan istilah yang baru-baru banget Sobat Jiwa. Tapi memang baru-baru booming belakangan ini ya. Dan yang membuat menarik untuk dibahas adalah penemuan soal autofagi ini bahkan sampai mendapatkan salah satu penghargaan tertinggi di dunia sains. Penasaran nggak sih apa yang sebenarnya terjadi di dalam sel-sel tubuh kita pada saat kita menahan makan selama itu? Yuk kita bahas bareng-bareng di chapter berikut. Sobat Jiwa, jadi apa yang dialami oleh teman saya itu secara medis modern punya nama yaitu autofagi. Nah, kalau misalnya kita bedah dari asal katanya, auto itu artinya diri sendiri dan fagi itu artinya memakan. Jadi autofagi artinya memakan diri sendiri. Kedengarannya serem ya, kayak kanibal gitu kan jatuhnya. Tapi justru proses inilah yang jadi salah satu proses paling penting untuk menjaga tubuh kita tetap sehat dan juga awet muda dari dalam. Konsep ini Sobat Jiwa bukan sekedar teori abal-abal. Tahun 2016, seorang ilmuwan asal Jepang bernama Yoshinori Ohsumi itu memenangkan penghargaan Nobel di bidang kedokteran dan juga fisiologi khusus karena penelitian dia soal mekanisme autofagi ini. Jadi ini bukan omongan orang iseng di internet dan ini merupakan penelitian yang levelnya sudah diakui di industri ilmu pengetahuan dunia. Terus gimana sih proses ini bisa kejadian di dalam tubuh kita Sobat Jiwa? Nah, jadi gini prosesnya ya. Dalam kondisi normal sehari-hari, tubuh kita itu kan terus-menerus dapat asupan energi dari makanan yang kita makan, ya kan? Nah, setiap kali kita makan, maka tubuh kita itu sibuk untuk ngurusin proses pencernaan, penyerapan nutrisi, dan yang paling penting, ngatur kadar gula darah dan insulin. Selama ada aliran energi eksternal yang masuk terus-menerus ini, maka bagian tubuh kita itu akan jarang punya kesempatan untuk beristirahat. Nah, waktu kita menahan diri kita dari makan dalam jangka waktu yang cukup panjang, ada titik di mana cadangan energi yang kita punya, yaitu glukosa dari makanan terakhir yang kita makan, itu mulai menipis. Titik itu biasanya mulai terjadi di rentang jam ke-14 sampai jam ke-16 kita berpuasa. Tergantung juga metabolisme tubuh masing-masing orang. Nah, di titik inilah tubuh kita mulai kehabisan bahan bakar dari cadangan energinya. Dan di momen krisis energi inilah, Sobat Jiwa, hal menarik itu terjadi. Sel-sel yang ada di dalam tubuh kita itu, yang tadinya sibuk ngurusin proses pencernaan, sekarang punya waktu luang. Dan waktu luang itu bukan untuk sel itu tidur atau diam. Sel-sel itu aktif dan berubah jadi kayak pasukan pembersih yang cerdas banget. Mereka mulai cek ke seluruh bagian sel, nyariin komponen-komponen yang sudah rusak, yang sudah tua, yang sudah nggak berfungsi dengan baik, bahkan termasuk protein-protein yang salah bentuk atau protein cacat yang berpotensi jadi penyakit. Bagian-bagian ini kemudian dibungkus dalam struktur yang namanya autofagosom. Terus didaur ulang di dalam sel yang namanya lisosom.
Dan di sana, sampah-sampah biologis ini dihancurkan dan hasil penghancurannya itu didaur ulang menjadi bahan bakar energi baru yang jauh lebih bersih atau dipakai lagi untuk membuat komponen sel yang baru dan lebih sehat. Nah, jadi kalau misalnya kita buat analoginya kayak gini Sobat Jiwa. Kita misalnya adalah orang yang sibuk kerja. Dan rumah yang kita tinggalin setiap hari itu, kalau misalnya kita nggak pernah beres-beres, maka rumah itu akan penuh dengan sampah, lama-lama bakal penuh juga dengan barang-barang rusak yang nggak kepake. Gitu kan? Nah, waktu libur dan nggak ada kegiatan, itulah saatnya kita beres-beres. Buangin sampah, sama rapiin rumah supaya bersih dan nyaman untuk tinggalin. Gitu kan? Nah, proses yang terjadi dalam tubuh kita juga sama. Setiap hari sel-sel kita menghasilkan sampah. Kalau kita terus-terusan makan tanpa jeda, maka sampah itu menumpuk terus tanpa sempat dibersihkan. Nah, puasa, terutama puasa dalam waktu yang cukup panjang dan boleh dibilang 24 jam ke atas itulah ya. Nah, itu ngasih waktu untuk tubuh kita bersih-bersih. Terus yang menarik nih Sobat Jiwa, proses ini nggak cuma soal buang sampahnya doang. Nah, dalam proses daur ulang itu, sel tubuh kita juga jadi lebih efisien dalam mendeteksi dan mengeliminasi sel-sel yang berpotensi jadi masalah lebih besar. Termasuk sel-sel dengan kerusakan DNA yang berpotensi menjadi sel kanker. Ini yang jadi salah satu alasan kenapa banyak penelitian soal berpuasa itu dikaitkan dengan pencegahan penyakit degeneratif dan bahkan bisa berpotensi memperlambat proses penuaan. Sekarang coba kita breakdown timelinenya ya Sobat Jiwa biar lebih jelas. Karena ini penting banget buat kamu yang mungkin baru mau coba praktek untuk berpuasa selama 24 jam ke atas. Pertama, kita mulai dari pertama puasa atau jam 00 ke jam ke-12 atau artinya 12 jam kemudian. Nah, tubuh kita masih dalam fase mencerna dan menggunakan energi dari makanan terakhir yang kita makan. Belum terlalu banyak perubahan dan belum terlalu signifikan. Tapi begitu di jam ke-12 sampai jam ke-16, mulai tuh cadangan glikogen di hati mulai menipis. Tubuh mulai geser dari yang tadinya membakar gula jadi membakar lemak. Dan disinilah proses yang namanya ketosis ringan mulai terjadi. Di mana tubuh kita mulai memecah lemak menjadi keton sebagai sumber energi. Selanjutnya di jam ke-16 sampai jam ke-24, nah disinilah rentang di mana autofagi mulai aktif secara signifikan. Artinya tombol autofaginya mulai on Sobat Jiwa. Beberapa penelitian menunjukkan lonjakan tanda-tanda autofagi paling kuat justru di sekitaran jam ke-24. Nah, ini juga alasan kenapa puasa 24 jam, walaupun kedengarannya nggak se-ekstrim 72 jam, sebenarnya sudah cukup untuk memicu manfaat autofagi yang signifikan untuk kebanyakan orang. Artinya, di jam ke-24 itu, tombol autofagi itu sudah benar-benar on, Sobat Jiwa. Lanjutnya, di jam ke-24 sampai jam ke-48, tubuh mulai memasuki fase yang lebih dalam. Level hormon pertumbuhan atau human growth hormone bisa meningkat sangat drastis dan kadang sampai berkali-kali lipat dari kondisi normalnya. Hormon ini berperan penting dalam pertumbuhan jaringan baru dan menjaga massa otot supaya nggak gampang terkikis walaupun kita lagi nggak makan. Nah, di jam ke-48 sampai jam ke-72, inilah fase yang dialami teman saya Sobat Jiwa. Di titik ini, tubuh benar-benar dalam kondisi bersih-bersih maksimal. Sensitivitas insulin membaik secara drastis, peradangan atau inflamasi kronis dalam tubuh itu bisa menurun, dan banyak juga orang yang melaporkan munculnya ketenangan mental yang mendalam di fase ini. Nah, tapi di sini perlu saya tekankan juga ya Sobat Jiwa, puasa jenis ini bukan berarti tanpa risiko. Apalagi untuk orang-orang dengan kondisi kesehatan tertentu, kayak diabetes, gangguan lambung, atau ibu hamil dan menyusui. Nah, kalau kalian Sobat Jiwa tertarik untuk nyoba puasa panjang kayak gini, penting banget untuk konsultasi dulu dengan tenaga medis. Dan juga nggak perlu langsung loncat ke 72 jam. Kamu bisa coba dulu perlahan, mulai dari intermittent fasting, kemudian puasa 12 jam gitu ya. Kemudian 16 jam, 24 jam. Kalau misalnya memang sudah disesuaikan oleh tubuh dan sudah dikenal dengan baik, baru nanti lompat ke 72 jam. Nah, yang jadi poin penting dari chapter ini sebenarnya Sobat Jiwa, apa yang dianggap cuma ritual keagamaan atau tradisi budaya, ternyata punya penjelasan biologis yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Tubuh kita itu didesain untuk bisa membersihkan diri dan puasa adalah salah satu cara paling alami untuk memicu proses tersebut. Tapi disinilah bagian yang menurut saya paling menarik. Dan justru ini yang membuat saya makin terpukau dengan cerita teman saya tadi. Karena ternyata Sobat Jiwa, keajaiban puasa itu nggak berhenti sampai di level fisiknya doang. Tapi ada dimensi lain yang jauh lebih dalam yang justru dirasakan seseorang
langsung di hari kedua dan di hari ketiga puasa. Dan ini yang bakal kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, Sobat Jiwa, dari cerita teman saya tadi, bahwa di hari kedua dan di hari ketiga puasanya, dia ngerasakan ketenangan yang menurut dia aneh dan nggak biasa, gitu kan? Nah, ini bukanlah sesuatu yang kebetulan. Ada penjelasan yang buat saya pribadi nih Sobat Jiwa, cukup masuk akal kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang energi dan juga kesadaran. Coba kita perhatiin ya, kebiasaan kita sehari-hari. Setiap kali kita makan, terutama makan berat ya, tubuh kita itu otomatis mengalihkan sebagian besar energinya fokus ke sistem pencernaan. Nah, mencerna makanan, terutama makanan berat, makanan olahan, ataupun tinggi gula, itu butuh energi yang sangat banyak, nggak sedikit. Terus, coba deh kamu ingat-ingat Sobat Jiwa. Kenapa kalau setiap kali habis makan siang yang berat, kita jadi sering ngantuk, kemudian susah fokus, dan badan kita malah justru berasanya lebih lemes? Itu karena sebagian besar dari energi kita lagi ditarik ke sistem pencernaan untuk mengolah makanan yang barusan kita makan. Otak kita jadi kekurangan energi, makanya jadi tumpul dan gampang ngantuk. Nah, sekarang kita bayangin kebalikannya. Ketika perut kita itu dikosongkan dalam waktu yang cukup lama, maka sistem pencernaan kita otomatis istirahat total. Energi yang biasanya disedot ke sana, sekarang punya ruang buat dialihkan ke tempat lain, terutama ke bagian otak dan juga ke sistem saraf kita. Ini yang menjelaskan kenapa banyak orang yang puasa panjang itu malah ngerasa lebih fokus, lebih jernih, bukan sebaliknya, ngerasa lemas kayak yang orang awam pikirkan sebelumnya. Bahkan ini juga bisa dijelaskan dari sisi gelombang otak juga, Sobat Jiwa. Dalam kondisi normal sehari-hari, terutama pada saat kita lagi sibuk kerja, mikirin banyak hal, nah otak kita itu didominasi oleh gelombang beta, yaitu gelombang frekuensi tinggi yang identik sama kondisi waspada, kondisi aktif, tapi juga gampang stres dan juga cemas. Nah, ketika tubuh kita masuk ke kondisi puasa panjang, terutama di fase-fase lanjut, kayak yang dialami teman saya tadi, maka frekuensi gelombang otak kita itu cenderung melambat, bergeser ke gelombang alfa dan bahkan theta. Gelombang alfa itu biasanya muncul pas kita dalam kondisi rileks, tapi tetap sadar. Kayak meditasi ringan gitu ya. Nah, sementara gelombang theta itu lebih dalam lagi. Biasanya muncul pada saat kita melakukan deep meditation atau pas kita berada di ambang antara sadar dan tertidur. Nah, di kondisi alfa dan theta itulah secara spiritual jadi lebih peka, intuisi jadi lebih tajam, dan level kesadaran jadi lebih terbuka. Di titik inilah Sobat Jiwa sesuatu yang menarik biasanya terjadi. Dan ini yang teman saya rasain di hari kedua dan di hari ketiganya. Karena rasa lapar itu sudah hilang dan pikiran sudah nggak sibuk mikirin nanti kapan makan, kemudian apa yang akan kita makan, dan kapan waktu makan berikutnya. Nah, pada saat hal itu sudah tidak ada lagi, ruang di dalam jiwa kita jadi kosong. Bukan kosong karena hampa gitu ya, tapi kosong yang justru ngasih tempat untuk hal-hal yang selama ini kita pendam naik ke permukaan. Ini yang dalam berbagai tradisi spiritual disebut sebagai shadow work. Emosi-emosi yang terpendam, kecemasan yang selama ini kita tutup-tutupin dengan sibuk bekerja atau sibuk makan, dan juga amarah yang kita simpan karena nggak ada waktu untuk memprosesnya, semua itu perlahan akan naik ke permukaan kesadaran kita, Sobat Jiwa. Dan sebenarnya itu adalah proses yang sehat, Sobat Jiwa. Walaupun kadang terasa nggak nyaman ya. Karena begitu sesuatu itu disadari, dia bisa mulai dimurnikan. Bukannya untuk terus disimpan, kemudian jadi beban yang nggak kelihatan, tapi malah bahkan menggerogoti dari dalam. Nah, ini juga yang menjelaskan kenapa banyak orang yang menjalani puasa panjang, terutama di atas 48 jam, sering melaporkan pengalaman semacam breakthrough emosional. Ada yang tiba-tiba nangis tanpa sebab yang jelas, ada yang tiba-tiba ingat kejadian masa lalu yang sudah lama terkubur, bahkan ada yang tiba-tiba dapat kejelasan soal keputusan hidup yang selama ini bikin seseorang itu bimbang. Ini semua bukan kebetulan, tapi itu adalah konsekuensi alami dari ruang jiwa kita yang jadi lebih hening dan juga jernih. Nah, sekarang saya pengen mengajak kalian semua Sobat Jiwa untuk menelusuri satu hal. Dalam kehidupan kita yang sehari-hari ini yang serba cepat, kapan terakhir kalinya kamu benar-benar merasakan keheningan yang dalam? Bukan cuma diam nggak ngomong gitu ya, tapi benar-benar hening dari dalam. Tanpa distraksi handphone, tanpa distraksi mikirin kerjaan, tanpa distraksi mikirin makan. Mungkin buat sebagian besar orang, momen kayak gitu, itu adalah momen yang sangat langka, bahkan belum pernah kejadian. Tapi, puasa panjang itu Sobat Jiwa, secara nggak langsung bisa memaksa seseorang untuk masuk ke keheningan itu.
Karena salah satu sumber distraksi paling besar dalam hidup kita, yaitu makanan, untuk sementara waktu bisa dihilangkan dulu karena kita melakukan puasa yang tadi. Ini yang saya sebut tadi sebagai kimia kesadaran. Sama kayak proses alkimia kuno yang mengubah logam biasa menjadi emas. Nah, puasa panjang ini mengubah kekosongan fisik jadi pengisian spiritual. Rasa lapar yang tadinya kita anggap sebagai sebuah musuh, justru itu menjadi pintu masuk untuk pemurnian jiwa kita. Nah, kalau misalnya kita sudah paham kenapa secara fisik dan spiritual puasa itu punya dampak yang begitu besar, nah jadi masuk akal kan ya, kenapa hampir semua ajaran besar di dunia ini dari ribuan tahun yang lalu sebelum ada ilmu modern yang bisa menjelaskan semuanya itu, sudah lebih dulu menganjurkan puasa ke para pengikutnya. Nah, sekarang yuk kita telusuri gimana sih puasa itu dipandang dalam berbagai ajaran agama di dunia. Sobat Jiwa, ini yang menurut saya paling menakjubkan. Kombinasi antara pembersihan fisik lewat autofagi dan pembersihan spiritual lewat pengalian energi tadi, itu ternyata sudah jadi fondasi dari ritual puasa di hampir semua tradisi keagamaan besar di dunia. Walaupun mereka berkembang di tempat dan waktu yang berbeda, bahkan nggak saling terhubung satu sama lain di masa lalu. Kita mulai dari Islam. Nah, dalam ajaran Islam, puasa atau yang sering disebut saum, itu bukan sekedar menahan haus dan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau secara teori itu yang diajarkan, ya kan? Esensinya bukan sedangkal itu, Sobat Jiwa. Puasa dalam Islam adalah sarana utama untuk menundukkan ego dan juga hawa nafsu. Di bulan Ramadan khususnya, di mana umat Islam berpuasa sebulan penuh, itu dipandang sebagai momen paling intensif untuk melatih pengendalian diri, empati terhadap sesama orang yang berkekurangan, dan mengurangi kemelekatan dengan dunia material. Terus kalau misalnya kita geser ke tradisi Kristen dan Katolik, ada yang namanya masa Lent atau Prapaskah, yaitu masa sekitar 40 hari menjelang Paskah, di mana umat Kristiani menjalani puasa dan pantang. Angka 40 hari itu sendiri terinspirasi dari kisah Yesus yang berpuasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun sebelum memulai pelayanannya. Masa Lent ini dipandang sebagai simbol penyangkalan diri, kesederhanaan, dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, sekaligus merenungkan pengorbanan yang telah dilakukan. Terus kita lihat lagi ke tradisi Buddhisme. Para biksu Sobat Jiwa, terutama dalam tradisi Theravada, itu punya aturan yang disebut sebagai tidak makan setelah tengah hari. Jadi mereka membatasi waktu makan mereka secara ketat dan biasanya cuman di pagi hari aja sampai sebelum tengah hari. Itu adalah jendela makannya mereka. Tujuannya adalah untuk menjaga kejernihan pikiran supaya tubuh nggak terlalu berat dan juga nggak ngantuk pada saat mereka melakukan praktek meditasi yang mendalam atau deep meditation. Nah, dalam Buddhisme ada juga pemahaman bahwa keterikatan terhadap kenikmatan duniawi, termasuk makanan ya, nah itu adalah salah satu sumber dari penderitaan. Dan puasa jadi salah satu cara untuk menurunkan kemelekatan itu. Keren ya? Selanjutnya, dalam Hinduisme ada konsep yang disebut upavasa. Kalau misalnya kita bedah artinya secara harfiah, upavasa itu berarti tinggal di dekat. Dengan makna yang lebih dalam yaitu tinggal di dekat sifat-sifat ilahi. Atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, dalam tradisi Hindu, puasa sering dilakukan pada hari-hari tertentu seperti Ekadashi. Yang jatuh setiap 11 hari dalam kalender lunar. Dan itu dipercaya untuk membersihkan pikiran serta tubuh sekaligus meningkatkan kualitas spiritual seseorang. Nah, sekarang Sobat Jiwa coba kita perhatikan. Mulai dari Timur Tengah, Eropa, Asia Selatan sampai Asia Tenggara. Dari tradisi yang usianya sudah ribuan tahun, semuanya sampai pada satu kesimpulan yang serupa. Bahwa menahan diri dari makan itu bukanlah sebuah hukuman. Melainkan jalan menuju kesadaran dan juga kedekatan dengan Sang Ilahi. Ini yang membuat saya kagum pas menyadari hal itu, Sobat Jiwa. Gimana caranya tanpa alat komunikasi modern, tanpa internet, tanpa sains yang bisa menjelaskan soal autofagi atau gelombang otak, manusia dari berbagai penjuru dunia bisa menemukan cara yang sama. Dan yang bikin saya makin excited untuk bisa menggali lebih dalam lagi adalah ternyata kita nggak perlu jauh-jauh melihat tradisi ke luar negeri untuk menemukan kearifan soal puasa ini. Nah, di tanah air kita sendiri, Sobat Jiwa, jauh sebelum sains modern kenal yang namanya istilah autofagi, leluhur Nusantara kita sudah punya sistemnya sendiri. Yang menurut saya justru lebih detail dan lebih bervariasi dari yang kita bayangkan. Nah, kita akan bahas di chapter yang berikut. Ini bagian yang menurut saya paling dekat dengan identitas kita sebagai orang Indonesia. Karena ternyata, jauh sebelum ada istilah autofagi dikenal di dunia sains modern,
Leluhur kita itu di Nusantara sudah lebih dulu menggunakan puasa sebagai jalan utama untuk mengolah rasa dan penajaman intuisi. Praktek ini secara umum dikenal dengan istilah tirakat, atau dalam tradisi Jawa lebih spesifik disebut tapa brata. Menariknya, tradisi Nusantara ini nggak cuma punya satu jenis puasa aja, tapi punya beragam variasi dan masing-masing dengan tujuan dan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan betapa detailnya pemahaman leluhur kita soal hubungan antara tubuh, makanan, dan juga kesadaran. Yang pertama, ada yang namanya puasa mutih. Nah, dalam prakteknya, seseorang hanya diperbolehkan makan nasi putih dan minum air putih aja, tanpa lauk, tanpa bumbu, tanpa garam juga. Kenapa disebut mutih Sobat Jiwa? Itu artinya memutihkan. Karena ini adalah simbol dari memurnikan hati dari hal-hal yang berwarna, alias hal-hal duniawi yang penuh dengan kesenangan, kenikmatan rasa, dan juga godaan-godaan indrawi. Dengan makan makanan yang polos tanpa rasa, seseorang dilatih untuk nggak lagi terikat sama kenikmatan lidah dan lebih fokus kepada kejernihan batin. Terus ada juga yang namanya puasa ngerowot. Nah, dalam prakteknya, seseorang hanya boleh mengkonsumsi umbi-umbian kayak singkong, ubi, atau talas dan menghindari nasi dan juga makanan olahan lainnya. Filosofi di balik puasa ini adalah mengajarkan kedekatan kita dengan bumi. Nah, umbi-umbian itu kan tumbuh-tumbuhan dan hidup di dalam tanah Sobat Jiwa. Jadi dengan mengkonsumsi umbi-umbian sebagai salah satu atau sebagai satu-satunya sumber makanan, seseorang dilatih untuk merasakan kesederhanaan dan juga kerendahan hati, kemudian kembali ke hal-hal yang paling dasar dan paling alami, jauh dari kemewahan dan kompleksitas makanan modern. Selanjutnya ada lagi yang levelnya jauh lebih ekstrim Sobat Jiwa, yaitu puasa ngebleng namanya. Atau beberapa daerah menyebut dengan nama pati geni. Nah, dalam prakteknya, seseorang benar-benar mengisolasi diri secara total. Bukan cuma dari makanan dan air, tapi bahkan dari cahaya sekalipun. Orang yang menjalani pati geni biasanya mengurung diri di ruangan gelap, tanpa penerangan sama sekali, dalam jangka waktu tertentu. Dengan menghilangkan hampir seluruh rangsangan dari luar, baik itu makanan, cahaya, maupun suara, kesadaran seseorang dipaksa untuk berbalik total ke dalam dirinya sendiri. Karena nggak ada lagi hal di luar dirinya yang bisa menjadi tempat pelarian perhatian. Bayangin ya, ini secara teknik jauh lebih ekstrim daripada sekedar puasa makan biasa. Karena selain otofagi yang terpicu dari sisi fisik, dari sisi sensorik juga terjadi semacam pemurnian. Karena otak yang biasanya terus-menerus dibanjiri rangsangan visual dan juga auditori, tiba-tiba dipaksa berhenti total menerima input dari luar. Leluhur kita sangat paham soal satu hukum spiritual yang sangat sakral. Yang kalau misalnya saya rangkum dalam satu kalimat kurang lebih gini. Ketika raga itu dikosongkan, maka jiwa baru bisa diisi. Selama raga kita masih penuh, masih sibuk dengan urusan makan, urusan kenikmatan duniawi, urusan kesenangan sesaat, ruang buat jiwa untuk berkembang dan menerima kebijaksanaan yang lebih dalam jadi terbatas. Tapi begitu raga dikosongkan sementara waktu, ruang itu jadi terbuka lebar. Menariknya lagi, praktek-praktek tirakat kayak gini Sobat Jiwa nggak cuma dilakukan oleh para petapa atau orang-orang dengan latar belakang spiritual formal aja. Di banyak cerita rakyat dan juga tradisi lisan di Nusantara, kita sering mendengar kisah tentang tokoh-tokoh, entah itu calon pemimpin, calon pendekar, atau calon orang yang lagi mencari petunjuk hidup yang menjalani tirakat sebelum mengambil keputusan besar. Ada yang tirakat sebelum nikah, ada yang tirakat sebelum memulai usaha, ada juga tirakat sebelum mengambil tanggung jawab besar dalam satu masyarakat. Ini menunjukkan bahwa tirakat bukan cuma ritual keagamaan formal, tapi sudah menjadi bagian dari kearifan hidup sehari-hari masyarakat Nusantara zaman dulu. Kalau misalnya kita sandingkan dengan apa yang dialami oleh teman saya tadi, waktu puasa 72 jam, sebenarnya ada kemiripan yang luar biasa dengan konsep tirakat ini. Walaupun teman saya melakukannya dengan pendekatan yang lebih modern dan berbasis pengetahuan kesehatan kekinian ya, tapi esensinya sama, yaitu menciptakan ruang kosong dalam diri supaya sesuatu yang lebih dalam bisa muncul ke permukaan. Nah, dari semua yang sudah kita bahas tadi, mulai dari cerita teman saya tadi ya, kemudian penjelasan soal autofagi yang dari sisi sains, dampak spiritual soal kesadaran, sampai kearifan leluhur Nusantara, ada satu benang merah besar yang bisa kita tarik. Dan ini yang menurut saya jadi inti dari keseluruhan video hari ini. Melihat semua benang merah yang sudah kita bahas tadi, saya sadari satu hal bahwa puasa itu sebenarnya bukan sekedar ritual tahunan yang kita jalani karena ikut-ikutan atau sekedar cara buat memindahkan jam makan dari siang ke malam doang. Kalau misalnya kita cuma memandang puasa sebatas itu, kita bakalan kehilangan esensi yang jauh lebih dalam dari prakteknya. Puasa yang sejati, yang benar-benar membawa manfaat maksimal baik secara fisik maupun spiritual,
itu perlu dilakukan dengan kesadaran penuh atau yang sering disebut sebagai mindful fasting. Artinya, kita nggak cuma menahan diri secara mekanisme dari makan dan minum, tapi kita juga benar-benar memahami dan menghayati apa yang sedang terjadi di dalam diri kita selama proses itu berlangsung. Kita perlu paham esensinya begini. Setiap jam lapar yang kita tahan dengan sabar, itu bukan soal menyiksa diri atau menunjukkan seberapa kuat kita bisa menahan derita. Tapi lebih dari itu, setiap jam itu adalah momen di mana sel-sel tubuh kita sedang aktif menyembuhkan dirinya sendiri lewat autofagi. Dan di saat yang sama, ego kita sedang dijinakkan, dilatih untuk nggak lagi jadi tuan yang mengatur seluruh hidup kita. Dan ketika kita puasa dengan kesadaran penuh seperti itu, Sobat Jiwa, ada pergeseran besar yang terjadi dalam cara kita memandang seluruh proses itu semua. Kita nggak lagi mengeluh soal rasa lapar, nggak lagi menghitung-hitung, masih berapa lama lagi ya untuk kita mau buka puasa, misalnya gitu. Kita justru bersyukur karena kita sadar, di setiap detik rasa lapar yang kita jalani dengan penuh kesadaran itu, kita sedang memberikan ruang yang berharga bagi jiwa kita untuk memegang kendali penuh atas raga kita. Jadi buat kamu Sobat Jiwa yang nonton video ini sampai di sini, dan kamu jadi penasaran untuk mencoba buat puasa panjang, baik itu 24 jam, 48 jam, atau bahkan 72 jam kayak teman saya tadi. Nah, saran saya adalah mulai dulu secara bertahap. Kenali dulu tubuh kamu lewat puasa yang lebih pendek. Dan yang paling penting, jalani prosesnya dengan kesadaran penuh, bukan sekedar menahan diri secara mekanis. Karena disitulah letak keajaiban sesungguhnya. Bukan cuma soal angka jam yang berhasil kamu lalui, tapi di kualitas kesadaran yang kamu bawa sepanjang perjalanan itu. Kalau video ini bermanfaat buat kamu Sobat Jiwa, jangan lupa untuk like, komen pengalamannya kalau memang kamu pernah berpuasa, dan kasih komennya di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan video-video selanjutnya soal perjalanan jiwa dan juga kesadaran diri kita. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.